Indonesia saat ini sedang menapaki babak penting dalam sejarahnya menuju satu abad kemerdekaan. Namun, terdapat satu halaman yang nyaris tidak pernah dibuka. Bab yang gelap, sunyi, dan terlupakan. Bab krisis literasi. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai terbilang salah satu rendah negara jika dibandingkan dengan dengan negara-negara baca lain, yang kita akan rendah coba yang melihat paling seperti banyak apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Menurut survei Program International Student Assessment pada tahun 2022, kemampuan membaca pelajar Indonesia menempati peringkat ke-65 dari 81 negara. Itu bukan sekedar angka, itu adalah cerminan bahwa mayoritas siswa kita belum mampu memahami teks bacaan dasar, bukan karya ilmiah, bukan sastra klasik, melainkan paragraf biasa dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO bahkan mencatat minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya adalah dari 1.000 orang, hanya satu yang benar-benar membaca secara aktif. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah kita sedang membesarkan generasi yang setiap hari menatap layar, namun tak mengerti makna. Dengan situasi semacam ini, masih layakkah kita menyebut ini sebagai jalan menuju Indonesia Emas? Data dari Wir Sosial pada tahun 2024 mencatat rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 3 jam dan 6 menit per hari di media sosial. Tetapi 62% pelajar menurut Kominfo tidak mampu membedakan mana informasi valid dan mana informasi hoax. Inilah bentuk baru dari buta aksara, mengetahui cara untuk men-scroll media sosial, tetapi tidak mengetahui cara untuk berpikir. Literasi bukan sekedar dapat membaca, tetapi soal dapat berpikir secara logis, kritis, dan etis. Perpustakaan ini bukan sebagai tempat mati, tetapi tempat mencari ilmu dan sebagai pusat aktivitas generasi untuk belajar suatu hal baru. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menyebutkan hanya 36,48% masyarakat Indonesia yang membaca buku dalam sebulan terakhir. Sementara sisanya tersesat dalam konten tanpa arah. Padahal literasi tidak akan tumbuh di ruang kosong. Ia tumbuh di tempat seperti ini jika diberi kehidupan. Terkadang kami anak muda hanya disalahkan karena tidak membaca. Tetapi siapa yang pernah benar-benar duduk dan berbicara, berdiskusi dengan kami tentang literasi? Bu, Ibu, menurut Ibu, kenapa ya teman-teman saya jarang sekali untuk membaca buku? Teman-teman kalian jarang sekali suka membaca karena kalian tidak dibiasakan berdialog. Rumahnya sepi dari bacaan, kadang sekolah sibuk mengejar angka, bukan makna. Baik Bu, jadi saya harus mulai dari mana ya Bu? Mulailah dari mendengar. Membaca bukan soal halaman, tetapi keberanian berpikir, memahami. Ayo, jadilah contoh untuk diri kita sendiri dan teman-teman semua. Akhirnya saya mengerti, literasi tidak dapat tumbuh dalam ruang kosong. Maka aku memilih untuk bergerak. Literasi bukan pelengkap pendidikan. Ia adalah fondasi utama peradaban. Tanpa literasi, demokrasi akan kehilangan arah. Pembangunan kehilangan pijakan dan generasi muda
hanya menjadi angka, bukan penggerak. Saya sudah beraksi secara nyata sebagai Ketua Prajurit Aksara Semansa Barat dan Duta Literasi di sekolah. Dari pengalaman tersebut, saya menawarkan 2 solusi utama yang dapat kita jalankan bersama untuk meningkatkan literasi Indonesia. Yang pertama, membangun kebiasaan membaca dan menulis secara konsisten, sekaligus mengajak teman berdiskusi agar pemahaman semakin mendalam. Kemampuan berpikir kritis pun semakin berkembang. Yang kedua, menginisiasikan komunitas literasi di sekolah sebagai ruang bersama untuk saling berbagi, mendukung, dan menginspirasi sesama pelajar agar semangat membaca terus menyala. Dengan langkah nyata ini, saya percaya generasi muda Indonesia mampu memimpin perubahan literasi yang berdampak luas dan nyata. Mari kita kobarkan api untuk terus membaca, supaya generasi muda Indonesia dapat berdampak secara nyata.